Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Kepada yang bertugas saya persilakan berdoa. Berdoa selesai. Dan sekarang Ibu akan masuk ke presensi. Bagaimana? Apakah hari ini hadir semua? Ya, baik kalau hadir semua. Jadi sekarang kita mau belajar mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Sebenarnya apa sih wilayah dan konsep perwilayahan itu? Mari kita simak materi yang akan kita bahas. Nah, konsep wilayah dan tata ruang. Ada wilayah dan perwilayahan, klasifikasi wilayah homogen atau formal, wilayah fungsional. Nah, konsep wilayah. Definisi tentang wilayah dapat dibuat berdasarkan gejala kemanusiaan, gejala alamiah, dan berdasarkan gejala-gejala geografis. Nah, wilayah merupakan suatu area di permukaan bumi yang mempunyai ciri dan sifat tertentu yang terjadi karena hubungan yang kompleks antara unsur tanah, air, tanaman, binatang, dan manusia. Nah, pengertian wilayah merupakan suatu area yang mempunyai karakteristik atau sifat khas tertentu yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Wilayah ini tentunya terdiri dari kesatuan ekosistem, baik komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Nah, komponen biotik biasa berupa penduduk, vegetasi, dan hewan. Nah, sementara komponen abiotik bisa berupa iklim, jenis tanah, bentuk tanah, dan lainnya. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1997 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Nah, wilayah tata ruang yang merupakan kesatuan dan geografis serta segenap unsur-unsur yang ada pada batas dan sistemnya, ditentukan berdasarkan administratif dan aspek fungsional. Nah, klasifikasi wilayah. Pada umumnya, wilayah terbagi dalam dua tipe, yakni formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal, wilayah ini adalah wilayah yang mempunyai kesamaan dalam kriteria tertentu, baik kriteria fisik atau sosial. Misalnya, suatu wilayah punya kesamaan dalam kegiatan bercocok tanam, maka wilayah disebut wilayah pertanian. Atau suatu wilayah punya kesamaan bentuk tanah yang berbukit-bukit, maka wilayah ini disebut wilayah perbukitan atau dataran tinggi. Nah, karakteristik tipe wilayah formal, yang pertama itu tipe homogenitas, disebut juga homogeneous region, formal region, dan uniform region. Yang kedua bersifat statis, yang ketiga tidak aktif, yang keempat terbentuknya karena adanya keseragaman atau kesamaan baik kriteria maupun fisik atau sosial. Nah, yang terakhir wilayah inti umumnya terdapat di wilayah tengah. Contoh wilayah formal yaitu wilayah dataran rendah, dataran tinggi, penggunungan, pedesaan. Yang kedua wilayah kapur, gurun, kars. Ketiga wilayah tropis, subtropis, kutub. Yang keempat wilayah perikanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, wilayah fungsional. Wilayah ini adalah wilayah banyak diatur oleh beberapa kegiatan dan saling terkait ditandai adanya interaksi dengan wilayah sekitarnya. Misalnya, sebuah industri yang didirikan pada suatu wilayah dan karyawan yang tinggal di sekitar, setiap pagi para karyawan ini bekerja menuju pabrik dan sore kembali lagi ke rumah masing-masing. Nah, karakteristik tipe wilayah fungsional yaitu tipe hegeronitas, disebut juga fungsional region atau organic region atau nodus region. Nah, yang kedua bersifat dinamis, yang ketiga terbentuk karena adanya kesamaan kenampakan. Yang keempat aktif, yang kelima merupakan sebuah wilayah yang difungsikan. Nah, ada ciri-ciri wilayah fungsional, adanya arus barang, gagasan, dan manusia. Yang kedua, punya pusat kegiatan yang berhubungan dengan wilayah sekitar. Yang ketiga, pusat menjadi pusat arus barang, gagasan, dan manusia secara terorganisasi. Beda, jaringan jalan tempat berlangsungnya tukar-menukar. Ada juga contoh wilayah fungsional, wilayah kota, wilayah industri, wilayah perdagangan, wilayah konservasi. Nah, ini konsep perwilayahan.
Perwilayahan atau regionalisasi diartikan sebagai upaya pengelompokan bagian-bagian permukaan bumi untuk tujuan tertentu. Nah, tujuan perwilayahan tersebut eh, dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama itu untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah yang satu dengan wilayah lain. Yang kedua, memudahkan koordinasi berbagai program dan pembangunan pada tiap daerah. Yang ketiga, mensosialisasikan berbagai program pembangunan, misalnya pembangunan wilayah menurut iklim, ketinggian tempat, topografi, wilayah, dan lain sebagainya. Baik, ada yang mau bertanya mengenai pelajaran yang kita bahas hari ini? Oke, tidak ada ya. Hari ini Ibu akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok yang karena jumlah di kelas kita ini pas dibagi dalam 2 kelompok. Nah, silakan atur dulu dibagi 5 orang per kelompok ya, ada 2. Oke, sudah semua ya bagi kelompoknya. Nah, Ibu akan membagi kelompok dan nanti anak-anak presentasi di depan. Ya, terima kasih. Nah, kesimpulan yang kita ambil dari materi tersebut yaitu pentingnya ini perwilayahan dan kita memahami wilayah dan perwilayahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Ibu tutup ya kalau tidak ada pertanyaan lagi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan jangan lupa ya hadir semua. Terima kasih.